Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik IPS di tema 7 subtema 2 dengan judul subtema peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini ada pada buku Bu Pena halaman 111. Kemudian yang kedua adalah peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Ini di buku Bu Pena halaman 120. Dan yang ketiga adalah proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada di buku Bu Pena halaman 123. Baik, kita bahas dulu yang pertama, peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, secara umum ada 3 peristiwa penting. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian yang kedua adalah pembentukan PPKI. Nah, PPKI ini adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, kemudian digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah beberapa peristiwa penting seputar proklamasi anak ya. Yang pertama tadi pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, kemudian Jepang yang menyerah atas sekutu, kemudian adanya peristiwa Rengas Dengklok, kemudian adanya perumusan naskah proklamasi, dan yang terakhir adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa di mana golongan muda itu tidak setuju dengan golongan tua. Kemudian golongan muda ini menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, hal ini dilakukan oleh golongan muda dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta bisa fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Nah, peristiwa heroik ini maksudnya adalah peristiwa membela negara dari ancaman yang terjadi pada negara Indonesia. Di sini ada beberapa peristiwa heroik. Yang pertama yaitu peristiwa 10 November tahun 1945. Jadi pada tanggal 10 November tahun 1945 ini meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah satu pemimpin barisan banteng yaitu Bung Tomo berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Nah, peristiwa ini menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian adalah pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Nah, pada tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan di daerah Ambarawa itu didirikan sebuah monumen yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa untuk sebagai tanda bahwa dulunya itu pernah terjadi pertempuran Ambarawa. Kemudian yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Nah, sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
Nah, selain pada 3 daerah tadi, yaitu Surabaya, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api, ternyata ada beberapa peristiwa heroik yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan. Contohnya di Aceh, kemudian di Palembang, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian insiden pemogokan di Yogyakarta, serangan umum 1 Maret, kemudian insiden bendera di Surabaya, kemudian pertempuran Margarana, kemudian peristiwa heroik di Sumbawa, peristiwa heroik di Makassar, peristiwa heroik di Sulawesi Utara, peristiwa heroik di Kalimantan, dan pertempuran Medan Area. Nah, selanjutnya proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, dan yang ketiga adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Nah, untuk menjalankan tugasnya tersebut, maka PPKI menggelar beberapa sidang. Di sini ada 3 sidang ya yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus, di mana menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, atau kita kenal juga sebagai Bapak Proklamator ya, Nak ya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi pada saat kemerdekaan Indonesia itu mempunyai 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 yang terbentuk secara resmi. Kemudian selain itu juga membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Baik, sampai di sini dulu materi IPS untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.